Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang cantik, Ibu Puan Maharani yang saya hormati ya, dari Partai PDI. Mungkin Ibu pasti mendengar Ibu ya. Ini saya melobi teman-teman. Ibu Puan Maharani, segeralah Bu, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor segera disahkan Bu. Jangan diperlambat Bu. Jangan diperlambat Bu. Sekali lagi Bu, jangan diperlambat. Nah, jangan diperlambat Bu ya, segera Bu. Nanti kalau misalkan rakyat yang akan marah Bu, turun Bu. Lebih dari Nepal Bu. Saya yakin ya, lebih dari 98 Bu. Ini pasti akan terjadi Bu ya. Kalau kita pikir ada juga benarnya Bang Usman ya. Memang kerjanya menipu saja kerjanya. Gak ada selain daripada menipu kayaknya. Seluruh program tipuan. Terus terang saja, Indonesia itu negara para bajingan. Pejabatnya, mulai dari pusat sampai ke daerah, kerjanya cuma menipu rakyat dan menindas rakyat. Tidak lebih dari itu. Begini pertanyaan yang sangat menusuk dari jurnalis kepada Puan Maharani 10 tahun yang lalu, Rin. Pada saat masih menjabat sebagai Menko PMK di era Joko Widodo. Bahkan saking tajamnya pertanyaan tersebut, netizen sampai salut dan mengatakan, kemana perginya jurnalis ini? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Apa yang ditanyakan sebenarnya kepada Puan Maharani pada saat itu? Jadi pada intinya, tepat 10 tahun yang lalu Puan Maharani itu kan diangkat dan menjabat sebagai Menko PMK. Ini banyak yang nggak terima, banyak netizen yang mengkritik, dan bahkan sempat menjadi buah bibir pada saat itu. Nah, jurnalis selaku masyarakat juga menanyakan hal itu secara langsung nih. Namun bedanya, jurnalis yang satu ini benar-benar sangat tajam. Jurnalis itu mengatakan, seandainya kamu bukan anak dari Megawati, maka kamu gak akan diangkat menjadi menteri. Bagaimana kamu menjawab soal kenyataan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang desakan masyarakat ya atas pembahasan dan pengesahan dengan segera rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang hingga kini masih belum diapa-apakan oleh anggota DPR. Sampai-sampai ya, dan neti tidak hanya mengultimatum gitu ya, bahwa jika tidak segera disahkan maka Puan diminta untuk turun ya sebagai ketua DPR. Lebih dari itu ya, neti saat ini sudah menyatakannya, katanya kalau tidak segera dibahas dan disahkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan melebihi Nepal. Waduh. Ini sudah sangat menakutkan, mengerikan. Waduh, gimana nih teman-teman ya? Mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi ya. Kenapa demikian? Karena demo yang terjadi kemarin-kemarin ini ya di akhir Agustus dan awal September ya. Ya ini kan sudah sangat bikin shock ya di negeri kita tercinta ini. Apalagi ketika melihat demo yang terjadi di Nepal itu kan, waduh, ya kan? Dan kini netizen Indonesia mulai menyebut jika rancangan undang-undang perampasan aset koruptor tidak segera dibahas dan disahkan, maka Indonesia bisa ya akan melebihi Nepal. Waduh. Semoga saja itu tidak pernah terjadi ya. Selain itu teman-temannya juga ada video tentang Puan ya. Sekira 10 tahun yang lalu ya, yang sangat membagongkan menurut saya dan sulit dipercaya jika tidak ada rekamannya. Karena konon setelah peristiwa tersebut ya, wartawan yang bertanya kepadanya hilang, tidak ada kabarnya sama sekali. Bener nggak sih? Ngeri kali aku dengarnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang cantik, Ibu Puan Maharani yang saya hormati ya, dari Partai PDI. Mungkin Ibu pasti mendengar Ibu ya. Ini saya melobi teman-teman. Ibu Puan Maharani, segeralah Bu, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor segera disahkan Bu. Jangan diperlambat Bu.
Jangan diperlambat, Bu. Sekali lagi, Bu, jangan diperlambat, Bu ya. Sudah masuk di prolegnas 2025-2026. Nah, jangan diperlambat, Bu ya. Segera, Bu. Nanti kalau misalkan rakyat yang akan marah, Bu, turun, Bu. Lebih dari Nepal, Bu. Saya yakin, ya. Lebih dari 98, Bu. Ini pasti akan terjadi, Bu, ya. Ibu Puan Maharani, ya. Ibu Puan Maharani, DPR RI kalau tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, berarti cinta koruptor, begitu. Teman-teman semuanya, ya pasti tahu kalian, koruptor, korupsi yang bermacam-macam kedoknya banyak, kawan-kawan. Yang pakai dasi ada, yang nggak berdasi juga bisa, ya. Dari tingkat desa, dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi dan nasional. Sebentar lagi kasus korupsi dana haji. Wah, ini sudah muak masyarakat, Bu. Demo. Poin pertama, undang-undang perampasan aset di rating pertama ini, Bu. Ya. Sampai kapan, Bu? Sampai kapan? Undang-undang perampasan aset segera disahkan. Demo terus ini, Bu, di depan gedung DPR RI. Oke, teman-teman ya. Terima kasih. Bantu posting ulang, bantu bagikan, dan share. Oke, gaska. Waduh, menurut teman-teman bagaimana? Ya, saya tidak perlu mengomentarinya lebih panjang lagi karena tadi sudah saya bahas cukup panjang dan lebar pada saat opening, ya kan? Dan menurut saya berharap ini disikapi dengan bijak, tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, melainkan dianggap sebagai sebuah ultimatum. Kan seperti itu, ancaman dengan ultimatum beda loh ya. Jadi bukan hanya menuntut Puan ya turun sebagai ketua DPR jika rancangan undang-undang tersebut tidak segera dibahas dan disahkan. Lebih dari itu, ya kan? Nepal bisa menular ke Indonesia dan lebih parah katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Kalau kita pikir ada juga benarnya, Bang Usman ya. Memang kerjanya menipu saja kerjanya. Gak ada selain pada menipu kayaknya. Seluruh program tipuan. Terus terang saja, Indonesia itu negara para bajingan. Pejabatnya mulai dari pusat sampai ke daerah, kerjanya cuma menipu rakyat dan menindas rakyat. Tidak lebih dari itu. Aduh, ngeri kali, ya kan? Menurut teman-teman bagaimana pernyataan dua netizen barusan ya? Walaupun jika ada kata-kata yang kurang enak didengar ya atau terlalu kasar, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya ingin menyajikan video ini untuk kita diskusikan bareng-bareng intisari pesan yang ingin disampaikan oleh netizen barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan direnungkan ya. Renungkan. Pedas Bapak ini. Sebut Indonesia negara para bajtut, ya kan? Pejabatnya kerjanya hanya mentut rakyat. Lanjut. Begini pertanyaan yang sangat menusuk dari jurnalis kepada Puan Maharani 10 tahun yang lalu, Rin. Pada saat masih menjabat sebagai Menko PMK di era Joko Widodo. Bahkan saking tajamnya pertanyaan tersebut, netizen sampai salut dan mengatakan, kemana perginya jurnalis ini? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Apa yang ditanyakan sebenarnya kepada Puan Maharani pada saat itu? Jadi pada intinya, tepat 10 tahun yang lalu Puan Maharani itu kan diangkat dan menjabat sebagai Menko PMK. Ini banyak yang nggak terima, banyak netizen yang mengkritik, dan bahkan sempat menjadi buah bibir pada saat itu. Nah, jurnalis selaku masyarakat juga menanyakan hal itu secara langsung nih. Namun bedanya, jurnalis yang satu ini benar-benar sangat tajam. Jurnalis itu mengatakan, seandainya kamu bukan anak dari Megawati, maka kamu gak akan diangkat menjadi menteri. Bagaimana kamu menjawab soal kenyataan ini? Lalu bagaimana jawaban jurnalis tersebut? Gue yakin di bagian ini benar-benar menusuk banget. Puan Maharani mengatakan, sebagai anak Megawati tentu saya mengucapkan syukur karena merupakan bagian dari keluarga Bung Karno. Itu bagi saya merupakan anugerah dari Tuhan dan belum tentu semua orang miliki. Jurnalis itu langsung mengatakan, tapi Indonesia nggak peduli dengan anugerah itu. Yang penting adalah kerja. Dan selama ini kerja Mbak Puan sebelum menjabat sebagai Menko PMK itu kerjanya nggak terdengar saat masih di partai. Jadi hanya karena anak Megawati Anda bisa menjadi menteri. Wow, benar-benar jawaban dan pernyataan yang tegas dan sangat mewakili netizen. Mereka berterima kasih nih kepada jurnalis tersebut. Loh. Ya, 10 tahun yang lalu saya masih aktif menjadi seorang jurnalis ya dengan sertifikasi tingkat madya. Ya, tingkat madya sertifikasinya tentu Dewan Pers ya, melalui lembaga kewartawanan PWI ya.
Dan saat itu saya sedang menjadi salah satu jurnalis di salah satu media cetak ternama di Indonesia, ya kan, dengan status jabatan sebagai editor. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Bukannya saya mau sombong ya, nggak ada yang perlu disombongkan terkait apa yang pernah saya alami 10 tahun yang lalu. Tapi ketika video ini dulu muncul di televisi, saya menontonnya gitu loh. Jadi saya masih ingat gitu loh, bahwa video yang baru saja kita saksikan itu bukan hasil rekayasa, bukan. Itu memang benar-benar terjadi 10 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan masih menjadi menteri koordinator, ya kan, Menko. Dan saya nggak ngeh gitu loh, bahwa wartawan yang bertanya ini katanya nggak ada kabarnya lagi. Lanjut. Sekarang terbukti rencana penyatuan Presiden Prabowo dan Megawati gagal. Prabowo nampaknya sudah memutuskan untuk membiarkan PDIP jadi partai yang berada di luar pemerintahan. Ini paling terlihat dalam reshuffle kabinet. Sejumlah orang PDIP diminta keluar. Yang paling awal adalah penggantian Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. BG dikenal loyal pada Megawati. Posisinya di kabinet sangat strategis, karena perannya dianggap penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebagian pihak menduga BG dipinggirkan karena dia gagal mengendalikan kerusuhan di berbagai kota. Sebagian bahkan menuduh PDIP berada di belakang kerusuhan. Apapun alasannya, BG sudah dimundurkan. Dan itu diikuti oleh orang-orang PDIP lainnya. Setelah BG ada pula politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada pula nama Sulaiman Umar. Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Tersingkirnya 3 nama PDIP ini menunjukkan tak ada lagi ruang yang disediakan bagi PDIP. Iyalah. Jadi gini loh, kita fair-fairan aja gitu kan. Seperti halnya persahabatan, ketika kita mengajak seseorang, teman, ya, saudara atau sahabat, ya secara baik-baik, ayo kita kerja bareng yuk, ayo kita silaturahmi bareng yuk, ayo kita gini bareng yuk. Kan ada syaratnya, maksudnya itu kalau sudah cukup syarat gitu ya, ada batas syaratnya gitu ya. Sekali, 2 kali diajak, 3 kali. Wah, ribet, udahlah nggak usah diajak sekalian. Coret namanya. Ya kan? Hapus nomor HP-nya. Udah selesai. Nggak ada yang perlu dilanjutkan. Apalagi yang perlu dipertahankan. Ya kan? Ketika temannya macam kayak gitu loh. Lanjut. Loh. Saya juga baru tahu nih, ya kan? Siapa tuh foto yang dipanah-panah itu? Makanya, ya kan? Wah, berarti selama ini, menurut netizen nih ya kan, di badan videonya, berarti selama ini partai itu, ya kan, juga ikut terlibat dalam kegaduhan yang terjadi di Indonesia. Pantas suka ngata-ngatain rakyat jelata. Ternyata bagian dari para begundal. Nah, gimana menurut teman-teman? Sependapat enggak ya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.